Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alivia Maulidia Rahayu. Saya dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar komputer dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi berbasis komputer. Adapun sistem informasi berbasis komputer tersebut yaitu dalam perusahaan sering dikenal sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Dan adapun sistem informasi yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik, yaitu seperti sistem informasi pengadilan inventory, yang kedua sistem informasi produksi, yang ketiga sistem informasi keuangan, yang keempat sistem informasi sumber daya manusia, dan yang terakhir sistem informasi pemasaran. Dan adapun sejarah perkembangan teknologi informasi tersebut yaitu awalnya bertujuan untuk membantu berkomunikasi antara sesamanya, diawali dengan penggunaan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Dan pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Dan seiring berkembangnya zaman, ada yang disebut teknologi perangkat keras, yaitu komputer. Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, komputer, yang berarti menghitung. Menurut Blismer, komputer adalah suatu elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dan berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Dan berdasarkan penggunaannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu komputer untuk tujuan khusus dan komputer untuk tujuan umum. Dan berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer juga diklasifikasikan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, dan komputer super. Dan yang terakhir, berdasarkan generasinya, komputer itu sendiri diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama, komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat, dan yang terakhir komputer generasi kelima, yaitu yang ada sekarang ini. Lalu kita berlanjut kepada sejarah perkembangan perangkat lunak. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini, yaitu sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Sebenarnya, informasi hanya merupakan salah satu komponen kecil saja. Komponen-komponen lainnya adalah proses dan prosedur, struktur organisasi, sumber daya manusia, produk, pelanggan, pemasok, pesaing, relasi, dan lain sebagainya. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara teknologi informasi dan sistem informasi. Kita dapat melihat bahwa sistem informasi merupakan sisi permintaan atau kita sering sebut demand dari perusahaan dalam menjalankan kegiatan manajemen sehari-hari. Sementara teknologi informasi merupakan sisi penawaran atau supply dari kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu, sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peran penting dalam sebuah sistem informasi tersebut. Adapun manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama penghematan waktu, yang kedua penghematan biaya, yang ketiga peningkatan efektivitas, yang keempat pengembangan teknologi, dan yang terakhir pengembangan personil.
Sistem informasi juga dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang terkomputerisasi dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar dan rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. Yang kedua, sistem otomatisasi kantor, yaitu kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Sistem otomatisasi kantor menganalisis informasi untuk mentransformasikan data atau memanipulasikannya sebelum menyebarkannya baik ke dalam atau luar organisasi. Yang ketiga, ada sistem informasi manajemen. Sistem ini mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi, termasuk analisis keputusan dan pembuat keputusan. Yang keempat, ada sistem pendukung keputusan, yaitu sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen. Yang kelima, ada sistem ahli dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dimaksudkan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas dua cara untuk melakukan riset kecerdasannya buatan adalah membuat dan memahami bahasa alamiahnya dan menganalisis kemampuannya untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Dan yang keenam, ada sistem pendukung keputusan kelompok dan sistem kerja kolaborasi dukungan komputer, yang dimaksudkan untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada sistem pendukung eksekutif. Sistem ini membantu para eksekutif mengatur interaksinya dengan lingkungan eksternal dan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat-tempat yang biasa diakses seperti kantor. Lalu ada definisi manajemen. Manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pelaksanaan, lalu pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun komponen manajemen itu sendiri yaitu ada planning, organizing, directing, controlling, procurement, development, compensation, integrasi, training, dan evaluasi. Adapun ciri-ciri manajemen, yaitu manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, manajemen sebagai suatu sistem. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu fungsi. Yang keempat, manajemen sebagai suatu proses. Yang kelima, manajemen sebagai suatu profesi. Yang keenam, manajemen sebagai kumpulan orang. Dan adapun sarana manajemen itu sendiri yaitu ada manusia, uang, materi, alat atau mesin, metode, dan pasar. Adapun kegiatan manajemen dapat dibagi atas 3 tingkatan, yaitu perencanaan strategis, manajemen kontrol, dan pengendalian operasi. Dan adapun sistem informasi manajemen dapat kita uraikan dalam bagian yang lebih detail secara sistematis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada blok masukan, yang kedua ada blok model, yang ketiga blok keluaran, yang keempat blok teknologi, yang kelima blok basis data, yang keenam ada blok kendali. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.